Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari kasih Tuhan. Kita jumpa kembali pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 dalam Renungan Harta Sepanjang Masa yang merupakan rangkaian khotbah hamba Tuhan almarhum Bapak Pendeta Dr. Yakub Nahwai MA yang berisi 365 inspirasi yang akan membantu kita menemukan rahasia kehidupan dalam hari-hari yang kita jalani. Untuk itu mari kita berdoa. Kembali kami datang merendahkan diri di hadapan hadirat kekudusan-Mu ya Bapa di surga, Allah pelindung kami yang telah menghantar kami memasuki hari baru, menyongsong anugerah baru daripada Bapa di surga. Karena itu, biarlah Roh Kudus tetap bersama-sama dengan kami, juga mengurapi tempat dimanapun kami berada, sehingga tidak ada satu kuasa pun yang dapat mengganggu atau mengalihkan perhatian kami daripada membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Roh Kuduslah yang akan memberikan pengertian pada kami, sehingga kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita di pagi bahkan di sepanjang hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 11 ayatnya yang ke-24 yang menyatakan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Judul renungan kita, contoh hidup Barnabas. Kita belajar banyak dari riwayat hidup orang-orang hebat dan orang-orang sukses. Kita perlu belajar dan meniru kehidupan mereka. Apakah rahasia yang membuat mereka sukses, maju dan berlimpah dalam hal-hal lahiriah? Kita juga perlu belajar dan meniru kehidupan rohani mereka. Iman mereka, kehidupan doa, semangat memberi dan hal-hal lain yang membuat mereka menjadi pahlawan iman. Contoh kehidupan Barnabas adalah salah satu dari mereka yang dapat kita jadikan teladan kehidupan untuk meraih sukses. Yang pertama, Barnabas seorang yang suka memberi. Kisah Para Rasul 4 ayat 37. Di saat kebutuhan sedang mendesak, Barnabas menjual sebidang tanah miliknya untuk membantu pekerjaan Tuhan. Barnabas lebih suka memberi daripada menerima. Ia tidak dikuasai oleh roh serakah, tetapi roh murah hati, kebaikan dan tidak mementingkan diri sendiri. Jadi 4 hal yang tidak menguasai Barnabas. Yang pertama roh serakah, ya. Ada roh murah hati, ada kebaikan, dan dia tidak mementingkan diri sendiri. Kita dapat memiliki hidup berkemenangan jika kita tetapkan tujuan hidup kita untuk memberi, melayani, menolong, dan memberkati. Pola hidup yang sama sekali berbeda dengan orang dunia yang selalu menerima, ingin dilayani, dan
ingin diberkati. Yang kedua, Barnabas adalah juru damai. Kisah Para Rasul 9 ayat 26 sampai 28. Barnabas dapat melihat karunia Tuhan dalam diri seseorang. Sementara banyak murid Tuhan curiga dengan Saulus dari Tarsus saat dia menggabungkan dirinya dengan murid-murid Tuhan yang lain. Barnabaslah yang menjadi perantara untuk memperkenalkan Saulus. Barnabas tidak saja dapat melihat anugerah Tuhan dalam diri Saulus, tetapi ia juga Barnabas dapat melihat anugerah Tuhan dalam diri Yohanes yang disebut Markus. Kisah Para Rasul 15 ayat 36 sampai 39. Walaupun Yohanes yang disebut Markus ini meninggalkan mereka, Kisah Para Rasul 13 ayat 13, sehingga Rasul Paulus tidak mau membawanya. Tetapi Barnabas melihat kemampuannya dan memberinya kesempatan untuk melayani. Terbukti kemudian Rasul Paulus memuji pelayanan Yohanes yang disebut Markus. 2 Timotius 4 ayat 11. Yang ketiga, Barnabas memiliki hati yang tidak iri. Kisah Para Rasul 11 ayat 23 sampai 26. Barnabas datang ke Tarsus untuk menolong pelayanan Rasul Paulus dan membawanya ke Antioquia dan bersama-sama melayani. Ia tidak mencari nama, tetapi bertujuan melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik. Orang yang tidak iri hati adalah orang yang mampu melihat segi positif dalam diri orang lain. Yang keempat, Barnabas penuh dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 11 ayat 24. Ia yakin bahwa Roh Kudus adalah kehadiran Yesus Kristus dalam kehidupan orang percaya. Ia menyerahkan pikirannya, tubuhnya dan jiwanya pada pimpinan Roh Kudus. Jadi bukan hanya sebagian, menyerahkan pikiran, tubuh dan jiwa, jadi lengkap untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itu ia dapat membawa sejumlah besar orang kepada Yesus Kristus. Jadi ketika kita memberitakan Injil, kemudian ada orang yang mendengar kemudian memberi diri untuk percaya kepada Tuhan, itu adalah pekerjaan Roh Kudus, jadi bukan pekerjaan kita. Inilah sikap setiap anak Tuhan dan para pelayan Tuhan sekarang ini yang rindu dipakai Tuhan untuk membawa banyak orang kepadanya. Yang kelima, Barnabas penuh dengan iman. Kisah Para Rasul 11 ayat 24. Barnabas percaya akan kehadiran Roh Kudus dan kuasa Injil yang menyelamatkan setiap orang percaya. Barnabas percaya kepada gereja, pada hari esok dan pada apa yang Allah percayakan kepadanya. Kita harus meniru pola hidup dan kiranya apa yang mendorongnya melayani Tuhan dapat mendorong kita juga. Jadi pagi hari ini kita diajarkan oleh firman Tuhan untuk meneladani contoh hidup Barnabas, ya. Jadi ada 5 contoh hidup yang diberikan oleh Barnabas pada kita untuk sungguh-sungguh menjadi orang percaya yang dapat membawa orang untuk percaya kepada Tuhan. Yang pertama, Barnabas seorang yang suka memberi. Yang kedua, Barnabas adalah juru damai. Yang ketiga, Barnabas memiliki hati yang tidak iri.
Yang keempat, Barnabas penuh dengan Roh Kudus. Dan yang kelima, Barnabas penuh dengan iman. Inilah yang perlu kita tiru untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan untuk juga dapat menyelamatkan orang lain oleh karena kuasa Roh Kudus yang bekerja. Demikian firman Tuhan dan renungannya bagi kita di pagi hari ini, bahkan di sepanjang hari dan kehidupan kita.